Nama saya Fidayanti Khalifah, lahir di Jakarta 13 Desember 1967. Setelah tamat SMA sekitar tahun 1985 sampai dengan 1989, saya kuliah di Akademi Teknik Desain Interior. Di tahun 2003, saya membentuk CV yang bernama Devindo Design. Selanjutnya di tahun 2016, dari CV menjadi PT Devindo Design Indonesia. Sebagai profesi desain interior, saya bergabung dengan Himpunan Desainer Interior yang singkatan dari HDII sejak tahun 1992. Selama saya bergabung di HDII, dari mulai tahun 1992, saya di situ masih kuliah, keanggotaan saya juga masih afiliasi. Lalu saya meningkat menjadi profesional di tahun keanggotaan profesional di tahun 2000. Saya masuk dalam kepengurusan HDII DKI dalam 2 periode kepengurusan, yaitu di tahun 2003 sampai dengan 2008. Selanjutnya di tahun 2009 sampai dengan 2015, saya masuk di kepengurusan HDII Pusat. Proses awal pastinya kita akan tanya ya kebutuhan dan fungsi buat si penghuni atau user yang akan menempati. Tiap klien tuh beda, semua karakternya beda. Nah di situ ada sisi-sisi kita harus menyelami dulu sisi psikisnya juga, selain juga kita menampung data untuk kelengkapan kebutuhan dan fungsi yang mereka butuhkan sampai benar-benar detail ya, maksudnya sesuai dengan yang mereka harapkan, dengan yang mereka inginkan. Dari semua data dan kebutuhan dan fungsi itu saya aplikasikan ke dalam satu perencanaan desain gambar, mulai dengan penataan layout dulu, organisasi ruang. Dari situ ada proses asistensi sampai dengan layout itu final. Setelah final baru saya masuk ke tahapan RAB dan gambar lebih detail, terutama untuk desain-desain custom ya, dari mulai furniture atau interior ruangnya. Gambar digital buat saya juga pada akhirnya itu diperlukan. Di saat konsep awal yang saya buat dengan freehand drawing itu sudah final, baru saya lanjutkan ke gambar digital untuk teknik presentasi yang lebih informatif menurut saya. Buat klien itu secara gambaran imajinasi itu akan lebih cepat menangkapnya gitu. Tapi tetap untuk efektivitas saya mengonsep awal, itu tetap saya menggunakan freehand drawing yang buat saya itu lebih memiliki keterikatan emosional dan punya nilai value yang lebih kalau kita lihat dari sisi psikologinya gitu. Yang saya lakukan mungkin lebih frekuentif ya untuk quality control-nya, quality control pekerjaan. Lalu untuk memilih color scheme itu juga kita harus hunting, benar-benar hunting. Kalau kita mau tercapai semua desain yang kita rencanakan, karena yang namanya bahan itu kan juga sangat, karakter bahan berpengaruh ya dengan desain yang kita rencanakan. Selain itu juga proses asistensi kita harus proaktif gitu. Salah satu bentuk close communication konstan yang saya jalankan, ada kendala sekecil atau sebesar apapun kita komunikasikan dengan klien dan kita jelaskan apa adanya. Mungkin dengan secara berkala saya memberikan progres hasil pekerjaan bisa melalui foto. Dengan begitu pasti akan ada solusi yang terbaik dan tercapai semua yang direncanakan. Ya kalau dari material sebenarnya saya lebih suka ya sesuatu yang natural, material yang natural tapi bertekstur. Yang dominan saya pakai itu lebih ke kayu dan tembaga. Untuk kayu itu selain long lasting, dia juga punya nilai karakter tersendiri gitu.
dari uratnya gitu, dari mungkin nanti proses finishingnya, dia bisa variatif kalau menurut saya. Kalau tembaga itu logam yang buat saya bisa menjadikan sesuatu yang etnik ya, dipadu-padankan dengan material kayu. Buat saya itu sangat punya nilai tersendiri, terutama untuk desain-desain yang etnik ya. Akhir kata, untuk para desainer interior dan desainer interior muda, mulai sekarang marilah kita menggali ide kreativitas dari kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal ini akan membawa efek baik yang berkelanjutan untuk menjadi kekuatan dari industri di bidang ini, juga akan dapat mengangkat citra dan identitas bangsa Indonesia.